target Pak, kalau ngomong akhir tahun ini kurang 2 bulan ini apa ini Pak? 31 Desember tutup buku gitu, targetnya apa? Karena kan ini kita ingin bagaimana Alobank itu tadi terus tumbuh dan bisa menjadi utility untuk nanti dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Tentu ada 3 tahap ya. Satu, bagaimana kita bisa terus menambah yang registrasi ke Alobank menjadi nasabah. Nah ini kan kita harapkan sampai dengan akhir tahun mudah-mudahan bisa 5,5 juta gitu. Kemudian dari situ kan PR berikutnya bagaimana ini Alobank sebagai aplikasi digital dia bisa frequently use, jadi sering dipakai. Ya, jadi use case-nya harus banyak sehingga orang pakai terus gitu. Jadi kita diharapkan akan lebih engage lagi dengan ada use case dan ujungnya nanti bisa di monetize. Jadi kalau akhir tahun ya kira-kira tadi kita ada target market cap akhir tahun ini? Oh enggak sih, kita market cap biar aja nanti. Target profit? Target profit ada. Ya akhir tahun ya sekarang kan di Q3 ini sudah 209 miliar ya. Yang mudah-mudahan di akhir tahun bisa di 260, 270 miliar begitu. Tapi itu bukan menjadi key indicator utama ya. Itu tetap harus, tapi yang harus tetap diutamakan adalah bagaimana Alobank ini bertumbuh dari sisi tadi jumlah nasabah barunya dan juga use case-nya yang makin banyak, makin sering. 2023, 2024? Ya kira-kira setahun. Apa? 3 tahun lagi atau 5 tahun? Nah oke, jadi tadi setahun, jadi kan lahir Mei ya Pak ya. Mudah-mudahan nanti di ulang tahun pertama sudah bisa 10 juta. Sudah? 10 juta customer gitu ya. Oh itu target ya? Betul, nah kita berharap dalam 3-5 tahun sudah di 50 juta. Nah kalau itu terjadi, katakan 5 tahun? Iya, 3-5 tahun ya. Jadi kita harapkan dengan 10 juta saja itu sesuatu basis customer yang luar biasa sih bagi ekosistem. Karena customernya Alobank tentu juga bisa menjadi customernya dari para business unit kan. Nah itu yang kita harapkan menjadi sumber nanti pertumbuhan ke depan dari ekosistem. Kalau bank konvensional Pak ya, Iya. Saya punya 10 juta gitu customer. Kemudian kan ada yang megang ini akun-akunnya, ada yang megang. Jadi kalau tidak aktif kan dihubungi di apa? Nanti kalau di hybrid ini gimana ini Pak nanti? Ya, jadi digital ini caranya membuat 10 juta tapi yang aktif biasanya berapa? Ya, oke. Ini Pak Haka ini emang selalu ini pertanyaannya sudah future ini sudah ketebak nih mau ke depannya seperti apa gitu. Jadi memang kalau kita lihat dari sisi nasabah Alobank, kalau kita bilang tadi kita tumbuhkan 100 gitu Pak, nah kita berharap nanti 50 aktif. Nanti 10 yang monetize gitu ya. 10 yang? Jadi 10 yang nanti akan mengkonsumsi produk-produk lending, produk pay later atau instant cash-nya gitu. Karena duitnya kan kalau bank dari pinjaman Pak ya. Kalau dari payment kan mungkin relatif kecil, service saja gitu. Nah ini yang kita terus tumbuhkan. Nah, bagaimana tadi pertanyaan Pak Haka. Nah kita tentu dengan membesarkan jumlah nasabah ini, maka PR berikutnya kita harus melakukan riset Pak. Terus nggak berhenti melakukan discovery. Jadi kalau ini sudah, utility apa lagi yang harus ada? Nah itu riset itu harus terus dilakukan supaya nanti kita tambahkan lagi, kalau itu perlu feature baru apa. Sama kayak dulu waktu Gojek pertama kali lahir kan Pak. Langsung 2 juta gitu kan. Tapi yang aktif mungkin hanya katakanlah 20% atau kurang gitu. Kemudian kan di riset, kenapa sih kok nggak mau pakai Gojek? Oh saya pakainya mobil, baru keluar produk berikutnya ya GoCar kan gitu. Oh kenapa kok sudah mobil nggak ada? Oh saya maunya pesan makanan, tambahin GoFood kan gitu. Jadi kita harus selalu nggak berhenti untuk melakukan riset, untuk terus menambahkan use case supaya. Tapi mulai dulu ya. Mulai dulu Pak, tapi terus kita harus riset untuk terus supaya use case-nya. Tapi kan sudah ada pengalaman bank digital yang lain gitu. Kira-kira pengembangannya kemana ini? Pengembangannya, ya pengembangan kita tadi kalau Alobank ini kan memang tumbuh berintegrasi dengan ekosistem. Maka kita yang utamanya adalah bagaimana Alobank ini
bisa tadi memberikan momen-momen finansialnya dalam ekosistem, dalam aktivitas kehidupan di ekosistem. Jadi biasanya kalau kita tidak ngomong bank digital tok, tetapi ikutannya Ya, dengan ekosistem, biasanya tetap diperlukan realnya dalam bentuk last mile loh. betul. Nah, apakah grup ini nanti akan masuk ke last mile? Jadi dengan justru memang tadi yang kita padukan tadi, Pak, bagaimana memadukan antara fisikal dan digital. Karena kalau bank digitalnya sendiri kan memang menyalurkan seluruh servisnya itu melalui aplikasi kan gitu ya. Ya. Tapi last mile-nya ada di mana? Last mile-nya justru tadi paduan digital tadi. Nanti last mile-nya umumnya masuk, grup ini enggak dikerjain oleh Alobank Enggak, sendiri. jadi kita justru Biarin aja. Nanti mungkin ada perusahaan sendiri itu. iya. Nah, memang bedanya bank digital dengan bukan digital itu. Kalau bank digital tuh dari nature-nya lahir aja sudah dia open banking. Banking yang harus open untuk kolaborasi masif gitu, Pak. Jadi ini tidak ada hubungan sama sekali in term of management dengan Bank Mega, Pak ya? Enggak, beda. Karena Bukan dilahirkan oleh Bank Mega ya? ya mungkin awal-awalnya saya rasa dari Bank Mega banyak membantu lah ya untuk. Tapi Bank Mega sendiri tidak punya digital bank kan, Pak? Enggak. Atau digital window katakanlah seperti syariah gitu, tidak ada. Beda. Jadi memang kalau Jadi urusan teknologi digital service-nya diurusi oleh terpisah, ya. Alo. Enggak. Jadi kalau Bank Mega tentu sebagai bank konvensional tentu akan transform juga untuk Ya, aplikasi hubungannya apa dengan ini? Tapi kan kalau Bank Mega kan sudah punya identity ya sebagai bank konvensional yang sudah punya segmen yang dilayani di kartu kredit. Dia kan harus mendigitize juga ini. Betul, sudah akan terus Pak. Tapi tentu akan beda dengan Bank Alo yang membangun platformnya saja sudah beda kemampuan Pak, teknologinya beda. Karena kalau bank digital ini bicara untuk volume yang besar, transaksi yang sering dan nilainya kecil-kecil gitu. Nah itu dari fondasi teknologinya sudah sangat berbeda. Transmart juga kan harus digital lah Pak. Betul. Transmartnya sendiri mesti digital. Transmartnya digital, betul. Jadi sisi para partner-partner co-creation ini juga mereka harus berubah. Media-media ini yang di dalam grup Pak CT ini juga harus mendigital. Betul. Diam-diam. Betul. News gitu katakanlah, kalau harus bisa diakses. nggak bisa connect ya. Jadi masing-masing harus juga bertransformasi. Tapi Nah, jadi nanti menggabungkan 3 ekosistem yang internal ini tentunya dari antara lain poin, Pak ya. ya Selain poin apa lagi, Pak? selain ya kita sebutnya dengan MPC tadi Pak ya. MPC itu kan membershipnya disatukan, poinnya juga disatukan dan kuponnya. Itu yang terutama dibuat untuk meningkatkan engagement di antara para anggota dari ekosistem ini Pak ya, sehingga nanti customer-nya akan jauh lebih bisa lebih engage lagi dengan ekosistem. Nah itu yang utamanya itu. Tapi memang dari sisi kapabilitas yang dibangun di sisi teknologinya adalah sebetulnya teknologi terus dikembangkan supaya layanannya makin personalized, makin customized. Maka kemampuan Alobank untuk membangun kapasitas big data, AI, machine learning itu menjadi sangat penting dalam rangka mendukung tumbuhnya bisnis-bisnis para ya partner kolaborasi ini Pak gitu kira-kira. Ya, saya melihatnya ini masa depannya luar biasa. Tapi kayaknya tidak semua bank digital di Indonesia punya visi seperti ini ya. Iya, iya. Mungkin ada yang kepingin jadi bank digital sendirian gitu dengan kerjasama tapi bukan ekosistem ya. Iya, iya. Bisa bukan ekosistem, Betul, belum tentu ekosistem toh. Iya, iya. Cuma kerjasama sesaat Iya, gitu iya. toh. Tapi ada lagi bank digital yang merupakan bagian daripada bank konvensional, yang ada lagi yang puas dengan bank konvensional itu didigitalkan. Iya, iya. Ini saya baru melihat ada bank digital yang memang dilahirkan separate dari pemilik bank yang sudah ada dan langsung manggil ahlinya ini, Pak Indra yang sudah punya pengalaman teknologi di
Telkom dan humanity-nya di BRI, Pak. Iya. Bapak tidak akan berhasil di BRI kalau tidak mengerti human side daripada customer, Pak. Iya. Apalagi saya lihat sendiri dulu bagaimana waktu nangani IPO itu ikut terjun ke desa, Pak, aku lihat. Nah ini gimana ini? Orang-orang di desa itu dulu, Pak. Iya. Aslinya kan itu yang gedein BRI, Pak. Betul. Long kasarnya mantri kreditnya BRI itu naik motor aja kemana-mana. Banknya di mana ya? Di rumahnya, Pak, dulu. Betul, Pak. Jadi sudah mobile itu dulu, Iya, mobile banking Mobile itu, Pak, banking. dulu. Loh iya tuh, Pak. Betul, Pak. Loh aku lihat sendiri itu, Pak. Orang itu enggak tahu sebetulnya. Dia taunya mantri kreditnya BRI ini baik sama dia. Sampai orang itu utang, Pak. Kalau habis itu sungkan kalau udah diperpanjangin, padahal untuk apa enggak tahu, ya utang katanya dia. Ini gimana ini, tak pikir-pikir ini. Nah itu kan cengkeraman humanity yang luar biasa. Betul, Pak. Yang itu ada di, saya lihat ada di medianya Pak CT, ada di Transmartnya Pak CT, ada di Bank Meganya Pak CT. Saya terutama melihat Transmartnya, karena saya di Kokas ini ada Transmart di sini. Zaman pandemi hanya dia yang buka. Jadi saya jalan-jalan pagi masuk keluar situ, Pak. Hiburan dong, yang lain tutup kok. Jadi aku beli celana di situ, beli apa. Dan orangnya itu, penjaganya itu memberikan experience yang cukup bagus, Pak, pada waktu pandemi. Jadi kesehatan apa-apa itu. Nah sekarang kalau dia digitize dari situ tok, itu barangkali kurang, Pak. Iya, barangkali kurang. Ini kan harus dipersatukan. Nah kalau yang mempersatukan cuma holdingnya Citicorp tanpa ada Alobank, kan sayang. Apalagi Pak CT selalu bilang, ya media retail sama bank katanya. Saya masih ingat ini beberapa tahun yang lalu, Pak. Beliau. Jadi makanya Pak Indra ini punya misi besar. Ini baru 5 bulan. Saya sudah ngundang Pak Indra sebagai teman ini sebetulnya lama. Dan mudah-mudahan bisa kerjasama marketis, Pak. Marketis ini dari sini juga mau dijadiin, dilepas ini, Pak, sama Marketplace. Jadi betul-betul online ya, Pak. Cuma ini ada bentuknya gini. Orang percaya dulu sama ini, terus jadi konten-konten online kita dianggap bagus gitu, Pak. Nah, jadi sementara majalah ini ada di dalam Marketis. Tapi Marketis ini online, Pak. Nah, Marketplace-nya ini sendiri, ya ini konvensional yang digitize. Betul. Ini lain ini. Ini memang online. Nanti cari investor dan sebagainya. Kira-kira ya bulan Mei itu, Pak, saya pecah itu, 2 itu. Jadi ada Marketplace, ada Marketis. Nah kita sekarang berada di Marketis TV Studio. Saya harapkan juga, Pak. Kita teman lama, saya juga tahu Pak CT sudah lama. Dan mudah-mudahan kita bisa berlanjut, Pak. Ini Pak. Saya kepikiran tadi hybrid company model ini dibikinkan series supaya menginspirasi orang banyak, toh, Pak. Enggak apa-apa, Pak. Jadi di Marketis, Pak. Marketis platformnya online-nya. Terima kasih Pak Indra. Terima kasih, Pak. Dan mudah-mudahan hari Minggu Bapak datang sini, saya senang sekali. Terima kasih atas penghargaan atas persahabatan kita. Dan mudah-mudahan kalau K-pop lagi saya walaupun umur 75 masih mau, Pak, nonton lagi. Terima kasih. Terima kasih, ya, Pak. terima kasih, Pak. Terima kasih.